Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana pada semester ganjil tahun pembelajaran 2021-2022. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari materi di tema 1 subtema 1 tentang organ gerak. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, anak-anak, materi pelajaran kita kali ini adalah kelas 5 untuk tema 1 pembelajaran ke-1 tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Mari kita pahami terlebih dahulu apa itu organ gerak dan berbagai jenis alat gerak. Nah, pada gambar ini terlihat tangkapan layar yang mana anak ini sedang melakukan gerakan, yaitu sedang berjalan. Beberapa organ tubuhnya itu mengalami pergerakan, contohnya seperti tangan, siku, kemudian lutut, kaki. Ini semuanya mengalami pergerakan atau bergerak. Lalu apa sebenarnya yang bisa membuat anak ini bergerak? Mari kita pahami materinya. Jika organ gerak pada hewan ataupun manusia bermasalah, hal ini tentunya akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, mari kita pahami dulu apa itu organ gerak dan macam-macam organ gerak pada hewan dan manusia. Jadi berikut ini pengertian dan macam-macam organ gerak pada hewan dan manusia. Jadi yang pertama itu pengertian organ gerak pada hewan dan manusia. Gerak ini adalah sebuah kegiatan berpindah tempat atau adanya perubahan posisi, baik seluruh atau sebagian tubuh. Hewan dan manusia akan bergerak jika mendapatkan dorongan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Jadi organ gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak yang terus berjalan akhirnya tersusun menjadi suatu sistem gerak. Kemudian kita lanjutkan. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Keduanya memiliki dua jenis alat gerak. Apa saja alat gerak itu? Yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Organ gerak pasif itu diartikan sebagai alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Contoh organ gerak pasif adalah tulang. Jadi tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya alat gerak aktif. Jika tidak dipengaruhi alat gerak aktif, maka tulang akan diam dan tidak mungkin akan dapat berpindah. Jadi meskipun begitu, tulang tetap memiliki peran yang sangat besar saat manusia ataupun hewan melakukan aktivitas berjalan. Kemudian organ gerak aktif. Organ gerak aktif itu diartikan sebagai alat gerak yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak pasif. Jadi contoh organ gerak aktif adalah otot. Jadi otot ini yang akan menopang tulang agar tulang dapat bergerak. Jadi tanpa adanya otot, otomatis tulang tidak bisa bergerak. Jadi otot akan menunjang tulang untuk melakukan sebuah pergerakan. Otot memiliki posisi yang melekat pada tulang. Hal inilah yang menyebabkan otot bisa mempengaruhi tulang. Kemudian alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan proses bergerak. Kerjasama keduanya akan membentuk suatu sistem yang dikenal sistem gerak. Jadi otot dan tulang akan saling bekerja sama. Otot tanpa tulang manusia tidak atau hewan pun tidak bisa bergerak, dan tulang tanpa otot jelas tidak akan bisa melakukan gerak. Kemudian sebagai tugas latihan, silakan anak-anak baca kembali buku tema yang sudah kalian miliki pada halaman 1 hingga halaman 3, lalu kerjakan soal yang berada di halaman 4. Ini adalah tugasnya. Jadi dicontohkan di sini pada paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalian buatkan kalimat pengembangnya. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian
atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Jadi untuk tugas tersebut kalian lanjutkan untuk paragraf 2 hingga paragraf kelima. Jadi tentukan ide pokoknya, kalian tuliskan di tabel ini di buku latihan. Kemudian kalimat pengembangnya silakan anak-anak isikan di bagian ini. Lanjutkan hingga ke paragraf kelima. Lalu untuk halaman kelima sebagai latihan, silakan anak-anak kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Jadi untuk nomor 1 ini, organ gerak terdiri atas 2 macam. Silakan anak-anak buatkan kalimat hingga menjadi suatu paragraf pada kotak yang tersedia, lalu kerjakan di buku latihan. Nah, dengan ini untuk pelajaran hari ini Pak tutup dulu sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.